Katong dua satu gandeng. Bela gandong dua lolat. Bela nu bela. Aini ain di daerah yang kaya akan rempah-rempah itu. Daerah 1000 pulau tercinta. Maluku, oh Maluku. Oh Maluku tercinta. Terkoyak-koyak. Terkoyak. Terkoyak oleh siapa? Mau tahu? Bapak Ibu? Mau tahu siapa dia orangnya? Yang membuat mengoyakkan kehidupan Pela Gandong Aini Ain yang ada di daerah 1000 pulau tercinta. Mau tahu anak-anak muda? Mau tahu? Wow. Siapa dia? Wow. Dia bolos namanya. Dia bolos. Dia bolos namanya. Siapa itu dia bolos? Dia itu setan. Hai setan. Setan. Setan iblis. Setan iblis. Setan iblis itu di mana? Di mana-mana, bahkan di dalam hati kita. Di dalam diri kita. Si setan itu dengan kroni-kroninya. Siapa kroni-kroninya si setan iblis dia bolos itu? Bapak Ibu tahu? Si dusta namanya. Kebohongan. Dusta dan kebohongan. Pangkat dan kedudukan. Kuasa. Mamon. Uang. Uang. Ketidakadilan. Diskriminasi. Tidak ketinggalan iri hati serta penindasan. Penindasan yang melahirkan kekerasan dan kematian. Sio kasiang sio bekasiang betepu oma, betepu opa, betepu jojaro mongare. Bye-bye. Bye-bye yang baru lahir tadi, yang diceritakan tadi. Aduh, kasihan nih. Kami semua harus diusir paksa dari tempat kami. Kami harus diusir paksa, berpindah tempat dari tempat, menjadi pengungsi, lari ke hutan, berbulan-bulan, tidak makan. Kami harus lari, dikejar setan iblis tadi. Kami terpaksa meninggalkan rumah kami. Rumah-rumah kami dibakar habis-habisan. Kami asing di tempat kami sendiri. Kami tidak bebas, kami tidak aman, kami tidak nyaman. Kasihan darah-darah anak-anak manusia negeri ini yang tidak berdosa mengalir membasahi bumi Maluku tercinta. Jeritan hati anak-anak itu menggetarkan keprihatinan mendalam batin beta ini, batin beta. Beta yang biarawati yang tidak melahirkan secara fisik, tetapi beta yang melahirkan anak-anak Maluku secara rohani, menggetarkan hati nuraniku untuk menerobosi tembok biara itu. Aku harus meloncat pergi mencari anak-anak negeri ini. Sio beta mau cari beta pu teman-teman, ibu-ibu yang dari kalangan bawah, ibu-ibu yang menengah, ibu-ibu yang paling atas, lintas agama. Mari
Jojaro mengare nen av. Semua kami bersatu hati dengan semangat yang membara, semangat perjuangan mengare Christina Marta Tiahahu. Semangat nen bicak mas dengan tombak di tangan, dengan HWR sasi untuk menghentikan kekerasan dan pertikaian yang dibuat kepada perempuan dan anak. Kami maju bersatu hati dan budi. Kami mau maju untuk satu visi dan misi tunggal adalah hentikan pertikaian dan kekerasan ini. Hentikan pertikaian dan kekerasan ini. Stop violence, stop violence. Kami juga harus memperjuangkan hak-hak anak dan hak-hak perempuan-perempuan. 12 Agustus 1999, tepat jam 11 siang. Sekian anak yang dibawa ke tempatku untuk membuat lukisan-lukisan. Tiba-tiba kami, kurang lebih 300 anak dan perempuan yang berada di tempat biara saya di Ahuru, tiba-tiba kami dikepung, diserang oleh ribuan massa. Sungguh mengerikan. Di penghujung 1999, tepat 26 Desember 1999, di hari pesta Natal kedua itu, Masjid Haji, Masjid Anur, Masjid Arab, Gereja Shiloh di perbatasan terbakar. Ambon sungguh tegang. Dan memang perempuan gila ini, perempuan gila. Saat itu saudara-saudari muslim mengadakan puasa. Dalam puasa kami mengumpulkan, perempuan gila mengumpulkan lagi anak-anak yatim piatu yang berasal dari panti asuhan Nur Ikhlas di Ahuru, Air Besar, dan panti asuhan Solandres yang ada di Ahuru. Gila benar, perempuan gila menjemput anak-anak yang berjilbab datang ke daerah mayoritas Kristen. Anak-anak itu harus masuk di dalam biara dan mulai membuat sholat duluan, berbuka puasa, dan tiba-tiba kami diserang. Perempuan gila, mengapa kau bawa itu jilbab itu datang ke tempat ini? Jilbab bukan jilbabmu, tetapi jilbab yang lain. Kenapa kau bawa ke sini? Kami akan bom rumah ini. Dan semangat perempuan tetap tegar. Silakan bom rumah ini, bom rumah ini, lepas bom ini. Lepas supaya rumah ini biar anak-anak siapa yang ada di dalam rumah mati semua supaya kamu malu. Malino II muncul. Perempuan-perempuan juga sebelum Malino II ikut bersama di dalam menyuarakan Bakubai Maluku. Bakubai Maluku. Malino II, 3 perempuan ikut juga untuk berbicara, menyuarakan hak-hak anak dan perempuan. Di saat kami pulang, delegasi Muslim, delegasi Kristen, kami terancam. Kami tidak bisa kembali ke rumah kami. Kami sudah dihadang di dalam perjalanan kembali ke rumah. Kami dihadang. Penyerangan, menyusul penyerangan dan pembantaian anak-anak dan perempuan di desa Soya. Lagi-lagi nyawaku terancam. Segerombolan kelompok yang mengusir semua orang yang datang, baik pendeta siapa saja yang datang ke tempat itu diusir. Dan saya pergi ke tempat itu saya berdiri di tengah halaman gereja
gereja Soya yang sudah terbakar. Dan aku disoal jawab, hei perempuan gila, mengapa kau datang sini? Perempuan mampu apa? Kamu bisa apa? Kamu bisa apa perempuan? Dan aku hanya katakan, ingat, perempuan itu diciptakan Tuhan melahirkan hidup di dunia ini, dan dia juga akan memelihara hidup di dunia ini. Aku diusir seperti anjing. Anjing pergi. Anjing pergi. Kaset di tanganku, tape di tanganku diambil, dirusakkan di belakang saya, dan ternyata ada sekelompok orang yang siap dengan senjata. Aku harus ditembak dari belakang, tapi aku tidak gentar. Aku tidak gentar. Christina Marta Tiahu, moyang-moyangku, perempuan-perempuan Maluku bersama saya. Aku tidak gentar sedikit pun. Universitas Patimura ikut hancur, puing-puing. Dan siapa harus tampil untuk juga membangun kembali? Perempuan harus berbicara, mendorong untuk universitas itu harus dibangun kembali. Apa yang kami buat untuk membangun kembali pendidikan yang hancur seperti Poso tadi? Pendidikan damai, kurikulum hidup orang bersaudara, perempuan-perempuan dan pemerintah, stakeholder, LSM yang peduli terhadap anak menyusun kurikulum hidup orang bersaudara. Kurikulum. Terima kasih Bu Senda, terima kasih Pemkot Kota Ambon, Provinsi. Tolong supaya ini harus diteruskan, ditingkatkan. Kita harus lestarikan ini kurikulum ini. Aku pertaruhkan nyawaku, bahkan hidup biaraku juga saya harus didesak keluar, suster, keluar biara. Kau keluar biara, kau pergi. Saya juga PNS, kau harus berhenti PNS karena kau terlalu banyak jalan. Tapi itulah, ku pertaruhkan hidupku untuk demi damai Maluku tercinta. Setelah menapaki jalan-jalan Dolorosa itu beserta doa restu ayah ibuku juga masyarakat Maluku, aku merdeka. Aku menjadi merdeka dalam diriku. Siapa di dunia ini yang mau memutuskan saya, mengusir saya harus keluar jadi biarawati? Enggak. Siapa juga yang harus memutuskan aku atau harus berhenti dari pegawai negeri? Enggak. Ini hak saya, hak perempuan. Dan saat ini kami dengan itu saya tetap menjadi seorang aktivis perempuan, tetapi juga sebagai relawan kemanusiaan, tetap bersama pemerintah daerah dan bersama pemerintah Kota Ambon, kami memulai dengan juga pendidikan damai. Pendidikan damai anak usia dini, PAUD kami tidak gunakan PAUD tetapi DAUD, pendidikan damai anak usia dini. Dengan menggunakan kurikulum hidup orang bersaudara tadi, tetapi lebih lagi masuk pada diperkaya lagi oleh kurikulum berbasis bahasa sehari-hari. Pakai di Ambon sekian PAUD, 25 buah PAUD yang sudah menggunakan kurikulum ini, dan di Kota Ambon, di Maluku Tenggara, terjadi di Seram, di mana-mana. Dan kami juga selain untuk membangun perdamaian ini, kami jalankan juga teknik-teknik kapasitar, trauma healing and transformation, supaya aura kita yang negatif kita buang sebanyak mungkin. Juga membantu para dokter dalam persalinan, juga sebetulnya dalam teknik-teknik. Saat ini juga kami juga mensosialisasi, pergi ke desa-desa, masuk ke desa-desa khusus rencana aksi nasional P4 DK 1325 itu, perlindungan, pencegahan, pemberdayaan perempuan di daerah konflik. Dan tidak kalah penting mendorong kabupaten, kota, kecamatan, desa, RT, RW yang layak anak, yang ramah anak, dan SDM perempuan di pedesaan harus ditingkatkan. Ke depan kami mengharapkan bapak-bapak yang dari Pemkot ada di sini, Ibu Senda yang datang dari Maluku, tolong ketong perhatikan healing, proses healing kepada elit-elit politik kita, birokrat, TNI, Polri, SKPD itu penting sebab masih banyak yang menyimpan luka. Nah, perlu trauma healing. Juga anak-anak yang mantan perang, mereka juga jangan sampai mereka akan meneruskan kekerasan ini.
Pendidikan damai harus kita lebih tingkatkan lagi. Mohon kita pulang, kita harus tingkatkan, mengimplementasi lagi, dan sekolah-sekolah yang belum mempraktekkan itu segera dilaksanakan. Juga yang terakhir adalah deteksi dini, deteksi damai, deteksi awal. Jangan ya, untuk situasi kita menghentikan kekerasan dan pertikaian menjelang Pilkada di Maluku 2013 dan juga Pilkada Indonesia 1 2014, kita harus menghindari